menggunakan bantuan jin, gaib, dan ilmu sihir. Itulah yang diartikan banyak orang dari kata sulap. Sulap disebut sebagai seni tersulit, yang dimana hanya sedikit orang yang mau memainkan dan mempelajari seni ini. Padahal seni sulap ini sangatlah menghibur. Selamat datang di channel Sandy Ozan. Welcome to my magic course. Yo, hello guys, welcome back to my channel Sandy Ozan. Kali ini di segmen Magic Course yang keberapa ya sekarang ya? Gue nggak ngitung kayaknya. Itu udah lama banget sih, udah baru lagi bikin video lagi gitu. Ya gimana ya, PSBB nambah lagi 2 minggu, nambah lagi 2 minggu. Aduh, nggak ada bosannya gitu ya, gue bingung nggak. Aduh, ya udahlah, semoga berdoa aja buat Indonesia ini menjadi semoga virusnya hilang. Ya, cepat hilang dan semoga Indonesia menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Amin. Ya, kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian atau share ke kalian tentang dulu pernah gue pakai trik ini. Nah, namanya trik the forcing card. Nah, the forcing card ini gue pakai 3 cara gitu. 3 cara ini gue pakai dulu banget pertama kali gue pakai yang namanya gue milih misalnya gini, penonton milih kartu secara bebas, tapi nggak sadar ternyata kartu itu adalah yang udah gue pilihin secara paksa, tapi penonton taunya itu pilih kartu secara bebas kayak gitu. Nah, sebelum gue lanjut, jangan lupa di subscribe dulu dong channel ini, channel Sandy Ozan. subscribe ya, subscribe, jangan lupa, jangan nyalain lonceng notifikasinya kayak gitu. Ya, trik yang pertama ini gue namanya gue nggak tahu namanya apa, tapi gue namain ini namanya the falling forcing card. Jadi the falling forcing card, jadi kartunya jatuh ke bawah kayak gitu. Dan trik ini pernah gue pakai ketika gue show di satu komplek perumahan gue di acara 17 Agustus kayak gitu. Terus ada gue tampil sulap dan pakai kartu dan prediksi kayak gitu. Nah, contohnya misal kayak gini nih, bilang stop di mana aja nih, biasa bilang aja. Misalnya bilang stop di sini, stop. Oke, stopnya di sini. Gue bisa tahu kartu yang paling atas apa di sini. Oke, kita lihat ya. Kartu paling atas di sini adalah Askop. Betul, Askop. Oh iya, benar, Askop. Kebalik lagi. Ini Askop. Oke, itu yang pertama yang gue pakai. Jadi kayak gue coba baca pikiran, terus gue pakai prediksi segala macam. Nah, itu yang gue pakai adalah the falling forcing card gitu. Oke, caranya yang pertama ini kameranya gue hadepin ke bawah. Ya, oke, cara yang pertama bakal gue jelasin, kameranya udah gue hadepin ke bawah kayak gini. Oke, jadi cara yang pertama ini yang pakai the falling down, yang misal kayak gini. Stop, misal stop di sini. Ini kartunya Askop ya. Nah, oke ya. Nah, jadi caranya adalah kita udah setting, misalnya kita punya Askop nih, kita Askopnya, misalnya penonton pengen pilih Askop atau yang lain deh, kita pakai yang lain, misalnya pakai apa ya, pakai apa nih, pakai ini aja deh, Queen nih, Queen kita taruh paling atas. Terus habis itu kita ambil potongan deck seperti ini, kita bisa potong di antara tengah-tengah kayak gini lah, atau mungkin misalnya segini, nggak apa gitu. Nah, kita potong. Habis itu baru ambil yang paling atasnya tadi Queen ini, kita ambil. Nah, kayak gini kan. Ini kita ambil, set. Baru itu kita usahain dia ada di tengah-tengah tumpukan nih. Nah, terus gimana caranya biar penonton milih kartu yang kita pengen ketika kita jatuhin? Sebenarnya itu kita jegat pakai kelingking kayak gini nih. Nah, ini kan. Jadi kalau dari belakang kelihatan nih. Nah, kalau misalnya kayak gini mungkin kelihatan. Tuh. Kelihatan kan ini jegat kartunya, tapi kalau ini enggak. Ini clean banget kalau dari depan, penontonnya dari sini. Ini bersih banget. Ya, gitu. Nah, terus caranya ini jari jempolnya itu harus nyamping kayak gini, ditekan. Ya, bukan ditekan sih, dipegang aja biar buat nahan kartunya dijatuhin perlahan. Nah, ini juga 2 jari nahan
kartunya, dan yang satu jari kelingkingnya di, nah terus satu jarinya di sini gitu. Oke, sip ya. Nah terus kita tinggal jatuhin, misal bilang stop, ini bilang stop, nah stop. Oke, ini karena udah kita tahan, jatuhnya pasti di queen hati tadi, kayak gitu. Ini pasti jatuhnya di queen hati tadi ya, makanya oke, misalnya nih setumpuk kartu misalnya gitu, terus kita potong, terus kita bicara, oke misalnya kalau itu, oke ini bisa bilang stop di mana aja misalnya. Nah ini kita udah setting nih, stop. Oke, ini jatuhnya pasti di queen. Nah ya, jadi ketika ini kita ambil, nah ini kita juga di sini jangan lupa. Oke, gua hadapin dari belakang. Nah kayak gini misal ya, jadi ini misalnya nih ya, ini kan tadi paling atas nih, terus gini. Nah misalnya seperti ini kelihatannya. Oke, tuh ini nggak akan kelihatan. Kalau bisa ini jangan ada garis kayak gini. Nah kayak gini jadi itu nggak bakal kelihatan ini ya. Terus sebenarnya gini, tinggal dropin, misal penonton bilang stop. Nah ini udah kita jaga sebenarnya. Yang ini kartu pasti kartu queen hati. Nah gitu. Oke ya, itu cara yang pertama. Oke, yang kedua ini gue pakai triknya itu namanya The Hindu Shuffle Forcing Card. Jadi Hindu Forcing Card. Jadi gue singkat aja The Hindu Force Card. Nah, Hindu Forcing Card. Jadi kayak kita pakai kocok Hindu Shuffle, tapi kita bisa tahu kartunya apa yang paling atas gitu. Contoh misalnya gini nih. Misalnya gini nih, gue kocok gini nih. Terus bilang stop di mana aja nih kocokannya? Stop. Yang stop, misal stop di sini nih. Oke. Misal stopnya di sini ya. Gue bakal tahu kartu di sini apa. Tapi jelas kartunya askop lagi. Betul nggak? Iya benar, askop lagi. Itu cara yang kedua. Ya, ini dia triknya. Nah, oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah pakai cara apa namanya? Hindu Shuffle. Nah, misalnya kita pengen penonton pilih 10 wajik. Nah, misal gini nih. Ya ini. Nah, tinggal bilang stop di mana aja. Bilang stop, ya stop di sini. Oke, nggak apa. Nah, ini 10 wajik. Jadi misalnya nih kita pengen penonton pilih kartu ini deh. Pengen prediksinya ini. Nih, berarti kartu queen wajik ini kita taruh di paling bawah tumpukan kartu. Oke, lalu kita mainnya gini. Nah, kalau dari belakang sebenarnya itu kita pakai kelingking kita buat ngepotong satu kartu atau ngebreak satu kartu kayak gini. Namanya disebut pinky break. Kalau misalnya dalam dunia sulap atau disebutnya ini kita pakai kelingking. Nah buat motong satu kartu dari tumpukan itu disebut namanya pinky break. Nah pinky break itu kayak gini. Nah ini kan sisa satu kartu nih. Sebenarnya satu kartu itu adalah queen wajik. Ya kayak gitu ya. Ini queen wajik. Nah ini tinggal ini nih. Nah ini kita tinggal ambil pakai si dua jari ini, si telunjuk sama si jempol. Ya, bukan tujuh sama itu apa? Jari tengah sama jempol nih kita ambil pakai kayak gini. Nah ini dari belakang ini nggak bakal kelihatan tuh. Dari depan ini nggak bakal kelihatan. Misal bilang stop di mana aja? Bilang stop, tek, bilang stop di sini. Oke, ini pasti queen wajik kayak gitu. Nah, ya cara falling down-nya itu gini nih. Kan kita udah nge-break nih kartunya gini ya. Kartunya udah nge-break gini nih. Ini ada jigat, berarti ini kartu yang bakal kita drop pada saat dia bilang stop gitu. Oke, nah jadi gini kan pasti megangnya. Nah, gini nih. Misalnya kayak gini. Nah, ini kita ambil satu set, bilang stop ini aja. Bilang stop. Nah, ketika penonton itu bilang stop, maka ini misal gini nih, bilang stop, tek. Nah, ini jatuhin. Dropnya kelihatan nggak tadi? Nih, oke, gue ulangin. Bilang stop ini, bilang stop, tek. Oke, stop di sini. Nah, gini, set, gitu kan. Oke, bilang stop di sini, stop. Oke, stop. Udah gini. Rapiin kartunya kayak gini. Nah, ini pasti queen wajik. Kayak gitu, ini paling atas. Nah, usahain kayak gitu, jangan sampai ada yang kayak gini. Pernah gue lihat ada yang main kayak gini juga sama selain gue juga. Nah, jadi misal gini nih.
ini ngedropinnya di gini, misal bilang stop di mana aja, bilang stop oke stop di sini, yakin stop di sini nih. Nah ini dia malah dropping gitu, malah tangannya maju lagi buat ngedropin. Sebenarnya ini jadi curiga bagi penonton gitu. Jadi penonton curiga ketika dibilang stop, loh kok tangan ngapain lagi maju ke sini lagi, kayak gitu. Usahain ketika penonton pada saat bilang stop, misal gini, bilang stop, tek, nah dropin langsung kayak gitu. Oke, dari belakang. Nah ini kan gini, ya, nggak bakal lihat tentu. Set, misal begini, penonton bilang stop, tek. Oke, stop di sini, yakin ya stop di sini. Oke, ini pasti Queen wajib. Nah tuh, gue ulangin misalnya gini, bilang stop, tek. Nah gitu, jatuh langsung drop gitu, set, stop, tek. Nah baru udah gini gitu, set, ini Queen wajib kayak gitu. Oke, sip. Ini dia yang ketiga. Ketiga itu gue baru sih, gue baru belajar, dan memang gue pernah pakai di mana ya, gue lagi main sama temen lagi tuh apa gitu. Jadi misalnya gini, gue punya satu pak kartu nih, terus gue ambil paling atasnya dulu nih, kartunya paling atas nih ya, paling atas, 1, 2 tuh ya, terus gue taruh di atas sini, 3 taruh atas sini, terus aja begini. Mau ngambil berapa banyak kartu juga nggak apa-apa nih, begini banyak, terus taruh di atasnya gitu. Terus bilang stop di mana aja, misalnya gitu. Misalnya stop di sini, stop. Oke ya, gue nggak ngambil lagi di sini, berarti kartunya. Oke, gue rapin dulu. Nah, kita lihat nih kartunya. Kartunya itu yang ketutup di sini nih. Nah, ini kartu yang bakal gue tebak. Kartunya apa? Pasti Askop lagi. Betul nggak? Oh iya bener, Askop. Gitu. Nah, kok bisa Askop terus sih? Kenapa? Nah, ini gue pengen penonton milih Askop gitu. Padahal ya gue pengen penonton milih Askop, tapi penonton taunya itu bilang stop di mana aja. Tapi sebenarnya gue pengen penonton pilih Askop. Ya caranya, oke, gini ya. Jadi kan kita nunjukin kartunya kayak gini nih. Nah, ini tampak dari samping kayak gini nih, kelihatan dari samping. Nah, ini kita drop dulu ke bawah yang satu paling atas, set. Nah, satu paling atas drop dulu, atau mungkin seginilah. Terus baru kita ambil yang kartu tumpukan keduanya. Kartu urutan kedua dari atas kita ambil, baru nih. Nah, kita timpah sama yang kartu itu. Nah, terus aja begitu. Ini mau sampai berapapun ngambilnya nggak jadi masalah, karena nggak bakal keganggu. Kartu yang paling atas itu yang ini, si Askopnya. Ya, jadi ini nggak bakal keganggu gitu, karena beda aja gini tuh. Ya, ini beda tuh. Jadi ini yang paling atasnya ya tetap kartu ini juga. Kalau udah dirapiin kayak gini, kartu yang paling atas adalah kartu Askopnya. Kayak gitu. Misal gini nih, penonton dari sana, misalnya penonton dari sana, terus ini nih. Kita ngomong gini. Oke, ini gue punya satu tumpuk kartu. Nah, habis itu di drop ini kan kartu paling atas nih yang kita pengen. Nggak boleh ini deh, misalnya yang lain deh apa, misalnya 8 wajik lah ya. 8 wajik kita taruh paling atas tumpukan. 8 wajik. Nah, di sini terus jangan di drop dulu, digeser. Nah, geser dulu kartu paling atasnya. Oke, saya ulangin. Digeser dulu paling atasnya. Oh, sorry. Jangan sampai geser dua kartu ya, itu bahaya banget. Oke. Geser dulu kartu paling atasnya, set. Jangan berlebihan juga sebenarnya. Jadi cukup segini aja. Set. Nah, baru ambil 1 2. Terus ayo, mau sampai kapan? Nah, nanti penonton tinggal bilang stop di mana aja. Stop. Oke, stop di sini. Kita rapiin dulu. Nah, pura-pura sebenarnya kita rapiin, sebenarnya kartunya apa? Biar nanti yang keambil adalah yang paling atas itu. Nah, ini kita lihat yang paling atas adalah yang ini. Itu adalah kartu apa? Ya, kartu 8 wajik. Kayak gitu. Jadi settingnya paling atas, jangan lupa. Ya, jadi ketika itu ginikan dulu, baru ambil yang paling ini. Nah, baru seperti ini, terus aja gitu. Stop, oke, stop. Oke ya, berarti kartu yang ini adalah 8 wajik. Tetap 8 wajik, kayak gitu. Sip. Oke, kayaknya ada kelemahannya deh. Kelemahannya itu di yang pertama sama yang ketiga. Yang pertama itu kita pakainya the falling down. The falling down ya. Falling down itu yang tadi kan begini nih.
Nah, the falling down gitu ya. Tapi kelemahannya itu adalah gini. Ketika kita gini, ini ya, ini kita nggak, nah penontonnya harus dari sana ngelihatnya. Jadi kalau kita main kayak gini, di force singkat kayak gini, jadi penontonnya harus dari situ ngelihatnya, nggak boleh dari sana atau dari belakang. Kenapa? Ini ketahuan. Ya, ini nge-flash banget. Ini kenapa nanti penonton di sana curiga, loh itu ngapain katanya digituin gitu, terus ngapain dijegat kayak gini gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan buat para penonton dan akhirnya kebongkarlah triknya kayak gitu. Jadi gue saranin ketika main seperti ini atau kalian mau main pada sama teman-teman kalian gitu, usahain penontonnya harus dari sana. Nah, face to face depan kayak gini, jangan dari samping atau misalnya dari belakang gitu. Atau misalnya kalau dari samping penonton tapi agak jauh, nah ini nggak bakal kelihatan. Kalau udah jauh banget gitu, oke ya. Ini misal gini nih, yang stop aja, bilang stop di sini. Oke, stop di sini berarti ini kartu paling atasnya askop. Nah, itu ya. Itu kayak itu tadi kelemahannya, makanya ini agak nge-flash banget ya. Gue belum nemu cara gimana ini biar ketutup. Apakah pakai tangan gue nutupin kayak gini gitu, segini, oke ini begini gitu, ngapain tangan gue begini gitu kan. Itu jadi curiga banget gitu, kok aneh gitu tangannya, kenapa megangnya kayak gitu. Terus sama kayak yang ketiga, cara ketiga terakhir itu kan gue gini nih, set. Nah ini kan gue ini kan baru gini. Nah penonton dari belakang pasti lihat kayak gitu, dari belakang misalnya gini nih, ini kelihatan loh, dia ngambil, pasti penonton mikir, loh kartu paling atas kenapa di kebawahin dulu kayak gitu jadinya. Nah gini kan, itu jadi kita kartunya tetap yang ini. Nah ini tetap ketahuan dari belakang gitu. Kayak gue lebih prefer sama yang namanya yang emang pakai Hindu Shuffle gitu, tapi pakai force singkat gini nih. Nah, dia stop di sini misalnya. Oke, stop di sini berarti kartunya tetap askop. Oke. Gitu. Nah, apa ya? Jadi gue lebih nyaranin mungkin pakai Hindu Shuffle kayak gitu, pakai yang cara Hindu Shuffle gitu. Atau mungkin bisa gini nih, misalnya penonton mungkin akan ngira gini, ini tipsnya sedikit tips buat kalian semua yang nonton. Jadi misal stop, oke stop di sini, lihat kartu yang di sini, askop ya. Mau kalian ngocoknya sampai berapapun juga tetap aja bilang stopin aja, bilang stop, oke stop di sini, lihat kartu yang di sini. Hafalin, jangan kasih tahu saya. Udah, oke. Padahal ini adalah askop, kita udah tahu gitu ya. Oke, itu ya, jadi nggak perlu dijatuhin di drop gitu, nggak perlu. Jadi ini kita ini setting dari bawah, ya tinggal gini, stop. Oke, ini itu sedikit tips ya. Itu video dari gua kali ini, terima kasih, see you next time di video gua selanjutnya. Bye.